yang termasuk? Eliza. Sehat semua. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Jangan lupa sarapan ya. Kenapa yang namanya penyakit itu tidak datang hari ini? Baik, pada hari ini akan kita bahas mengenai sifat-sifat Allah. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesehatan. Mudah-mudahan hari ini dan selanjutnya kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini apakah kalian sehat semua? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita buka dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Baik, siswa-siswi yang Bapak banggakan, tadi kan ada yang tidak masuk atas nama siapa? Berapa hari dan tidak masuk? Berapa hari? Satu hari? Dari mana? Dasar rokok ya. Tidak ada informasi apakah dia sakit atau bagaimana? Tidak ada ya. Siapa tadi? Baik, jadi yang kurang efektif dalam masuk, yang kurang bersemangat dalam masuk, akan semangat begini. Kenapa yang namanya pembelajaran itu yang pertama yang dibutuhkan itu semangat, yang kedua motivasi, yang ketiga itu adalah bagaimana cara siswa mendapatkan referensi yang lain. Bisa membaca di di perpustakaan, ada juga kalau yang tidak di asrama bisa searching di Google, itu salah satunya. Baik, siswa-siswi yang Bapak banggakan, pada hari ini kita akan bahas mengenai sifat-sifat Allah. Sudah dengar kata sifat-sifat Allah? Ya. Siapa yang bisa coba menjelaskan tentang sifat-sifat Allah? Ada yang bisa menjelaskan? Angkat tangan. Kira-kira di pikiran kalian itu tentang sifat-sifat Allah ini bagaimana? Menurut kalian? Coba, salah satu siswa mungkin ada yang bisa. Coba angkat tangan. Yang bisa? Baik, kalau tidak ada yang bisa, coba kita lihat materi tentang sifat-sifat Allah. Baik, bisa diperhatikan di layar. Ini adalah buku Al-Akhlaq kelas 10. Itu sebagai penilaian siswa. Ini terbitnya di tahun 2020. Kita akan bahas mengenai sifat-sifat kita lihat di siswa-siswi yang Bapak banggakan, kita lihat di materi tentang sifat-sifat Allah. Jadi sifat-sifat Allah sesuai dengan peta konsep itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada sifat wajib, sifat yang kedua sifat mustahil dan sifat jaiz. Sebelum kita lanjut, ada yang tahu artinya sifat wajib? Sifat wajib bagi Allah. Coba, siapa yang bisa? Bakri? Ada sifat wajib bagi Allah, pengertiannya seperti apa? Pintu? Di sebelahnya siapa namanya?
Kita coba, kalaupun nanti salah jawabannya, nanti kita sama-sama memperbaikinya. Coba, kira-kira sifat wajib bagi Allah itu pengertiannya seperti apa? Kalau dilihat dari harfiahnya, kalau dilihat dari harfiah, wajib. Kalau dilihat dari harfiah, kata wajib itu kan diadopsi dari bahasa Arab. Asal kata dari kata wajib. Ini adalah bentuk verb. Jadi kata wajib ini kalau secara harfiah artinya harus. Jadi sifat wajib itu adalah sifat yang harus ada, tidak boleh tidak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat wajib itu adalah sifat yang harus ada, tidak boleh tidak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kalau kita lihat sifat wajib itu ada 20, ya, ada 20 sifat wajib yang harus bagi Allah, tidak boleh tidak ada. Ada yang tahu jumlahnya sifat wajib? Ada yang tahu banyaknya sifat wajib? Berapa itu? Berapa banyak sifat wajib? Berapa? Coba angkat tangan. Coba angkat tangan, coba. Ada berapa? Ada 20. Ada yang bisa menyebutkan sifat wajib itu? Coba. Kamu berdiri. Kamu berdiri caranya. Tidak apa-apa di depan. Ayo di depan. Depan. Lalu malu-malu, santai saja. Dengan yang namanya sifat wajib itu, wajib hukumnya orang Islam itu wajib diketahui oleh orang yang Islam atau beriman. Coba sebutkan mulai dari yang pertama sampai yang terakhir sifat wajib. Itu sudah 20. Tahu artinya dari sifat wajib yang 20 itu? Tahu artinya? Nggak tahu. Oke, terima kasih banyak. Ada yang tahu artinya sifat wajib yang 20 itu? Ada nggak yang tahu? Maksud Bapak begini, silakan maju. Artinya kalau kalian tidak tahu artinya sifat wajib yang 20 itu, nanti kita perbaiki. Yang salah nanti kita perbaiki. Kalaupun mungkin kan bisa dimanfaatkan referensi lain di depan mana? Ada sana, ada malu-malu, mas malu-malu saja. Sana. Nah, mulai dari sifat wajib Allah yang 20 itu mulai dari wujud apa artinya? Coba silakan. Dimulai. Wujud ada sana, Pak. Wujud ada tidak mengetahui bahwa kekal mualaf. Bapak perbaiki. Wujud itu artinya ada, tidak itu artinya terdahulu. Bukan mengetahui, terdahulu. Coba lanjutkan. Tidak terdahulu. Berbeda dengan makhluknya. Qiyamuhu ta'ala bi nafsihi kuasa irada berkehendak ilmu mengetahui ya wadaniyat esa wadaniyat kudrat kuasa irada berkehendak ilmu mengetahui
Hayat hidup. Hayat hidup sama mendengar Bahasa melihat dalam berkehendak berkata-kata atau berfirman. Takalimun berkata-kata. belum sempurna. Baik, silakan dulu. Terima kasih banyak. Baik, selain itu ada namanya sifat mustahil. Jadi pengertian dari sifat wajib itu adalah sifat yang harus garis bawahi itu kata harus. Kata harus. Harus ini artinya adalah tidak boleh tidak ada sama Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disebutkan walaupun belum sempurna, sifat wajib itu ada 20 pertama, wujud artinya ada, qidam artinya kalau lebih dijelaskan, lebih rinci lagi, kata wujud itu adalah Allah itu benar-benar ada. Jadi secara garis besarnya Allah itu benar-benar ada. Tetapi kita mempercayai Allah itu, sifat Allah itu gaib, masih gaib. Tetapi dalam Al-Quran bahwa kita dianjurkan untuk diwajibkan untuk mentauhidkan Allah, bahwa sesungguhnya Allah itu ada lewat yang namanya mawujud. Ada yang tahu artinya mawujud? Kira-kira apa? Wujud mawujud itu berasal dari kata wujud. Ini kan wujud ini artinya ada. Kalau mawujud ini apa ini? Siapa yang bisa mawujud? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Hah? Mawujud, coba siapa yang bisa? Mawujud itu ini kalau dikaji dari ilmu nahwu saraf, ini berasal dari kata wujud dari isim maf'ul. Kan kalian nggak harus tahu artinya isim maf'ul. Isim maf'ul itu kalau diartikan itu ya, kalau diartikan isim maf'ul itu diartikan dengan di. Diartikan di isim maf'ul. Misalnya mawjud yang diciptakan. Makanya Allah itu ada karena ciptaannya. Siapa yang bisa menyebutkan mengakui Allah itu sebelum dilahirkan? Tidak ada. Harus dilahirkan dulu manusia itu baru mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya ada sifat mustahil. Sifat mustahil itu juga banyaknya sebanyak dua. Jadi sifat mustahil itu lawan kata dari sifat wajib. Lawan sifat dari sifat wajib. Kira-kira di kalian ini pernah membaca mungkin di perpustakaan, pernah melihat pernah searching di Google. Kira-kira sifat mustahil itu seperti apa? Jelaskan. Bakril, mana Bakril? Oh, Fajri, maaf Fajri. Fajri, kalau sifat mustahil itu pengertiannya seperti apa? Ini kan kalian biasanya kalau di sasab ya kan mustahil itu kira pada deraus kan mustahil ya PPP. Nah, kira-kira kata mustahil itu seperti apa? Tidak mungkin ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat mustahil. Yang terakhir sifat bagi Allah itu sifat jaiz. Ada yang tahu tak? Ada yang bisa tak mengartikan sifat jaiz? Kira-kira sifat jaiz itu seperti apa? Coba, siapa yang bisa? Yang paling belakang. Coba yang paling belakang. Sifat jaiz itu seperti apa? Ini yang paling belakang ini. Siapa namanya?
Yang paling ganteng. Yang paling ganteng. Apa? Kira-kira sifat mustahil itu seperti apa? Sifat jais itu pengertiannya seperti apa? Nggak bisa? Siapa yang bisa coba katakan? Siapa namanya? Karena sifat jais itu pengertiannya seperti apa? Baik, sifat jais itu adalah fi'lun mumkinin autat itu penjelasan pengertian dari sifat ya, artinya adalah Allah bisa melakukan sesuatu, Allah juga bisa tidak melakukan sesuatu, artinya pekerjaan. Kalau bahasa sasaknya mirip-mirip nenek yang gaul yang nanti juga maunya dia Tuhan. Dia mau hari ini memberikan azab kepada manusia juga boleh, tidak juga diberikan azab juga boleh. Itu tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Ada pembagian dari sifat Allah. Yang pertama sifat wajib, mustahil dan mustahil. Sifat wajib itu juga ada pembagiannya. Yang pertama ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, makni dan maknawiyah. Baik, dari pembagian sifat yang 20 itu ada beberapa yang memang masuk ke sifat wajib, sifat nafsiyah, salbiyah, makni dan maknawiyah. Yang pertama itu ada sifat nafsiyah. Dari 20 sifat wajib itu sifat nafsiyah itu mendapatkan satu, yaitu sifat wujud. Dan selanjutnya ada sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu dia mendapatkan berapa? 5. Yang pertama ada sifat kidam, bakar, walaupun yang menggunakan nafsi dan badannya. Yang selanjutnya ada sifat mani. Sifat mani itu yang mendapatkan ada kudrat, iradah, ilmu hayat, sama basar dan kalam. Yang terakhir ada sifat manawiyah, yaitu yang mendapatkan kauluhu qadirun, kauluhu muridun, kauluhu alimun, kauluhu muhajun, kauluhu samiun, kauluhu basirun, dan terakhir kauluhu takalimun. Siswa-siswi coba perhatikan dulu video tentang sifat-sifat Allah ini, nanti di analisa dan mungkin ada nanti yang memberikan kesimpulan satu orang mengenai video ini. Kita coba perhatikan video, sekali lagi kita perhatikan video tentang sifat Allah. Ini video tentang keadaan siswa, mungkin ada yang
Baik, di isi video itu menjelaskan bahwa walaupun bapak ibu gurunya tidak tahu, namun Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui. Jadi kita harus jujur, pertama jujur pada diri kita sendiri untuk mengerjakan atau pekerjaan-pekerjaan yang memang secara ikhlas kita mengerjakannya, dan tentunya kalau masalah pendidikan tentunya rajin belajar. Dari kesimpulan tersebut, dari kesimpulan sifat-sifat Allah itu, kita dapat ambil yang pertama dari sifat-sifat Allah itu kita harus mentauhidkan sifat Allah dan lewat sifat-sifatnya. Kita mentauhidkan Allah melalui sifat-sifatnya, tentunya dengan kita memperbanyak referensi, memperbanyak membaca. Yang kedua, kalau yang tidak di asrama bisa searching di Google dan referensi lain. Baik, selanjutnya